Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Sobat Jalan Allah, bertemu lagi dengan Abah Al-Barsi dalam channel Jalan Allah. Hari ini Abah akan melanjutkan tentang tutorial. Hari ini yang dibahas adalah wali Allah, ya. Wali Allah adalah ternyata sangat simpel, ya. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman yang selalu senantiasa bertakwa. Jadi aslinya itu siapa saja bisa jadi wali Allah dengan syarat beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi tidak ada ciri khusus atau tidak ada kesaktian, tetapi manusia membengkok-bengkokkan sehingga mereka mendekati kesyirikan, akhirnya memuja-muja para wali itu dan meminta barokah-barokahnya. Mari kita lihat dengan Al-Quran yang begitu jelas, tetapi manusia kebanyakan membengkokkannya. Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 ya, kita mendapat keterangan tentang wali Allah ini dan diperjelas lagi dengan hadis-hadis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surat Yunus 62 ya sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini kabar dari Allah tentang wali Allah. Dari ayat 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kemudian lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal faujul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah itulah kemenangan yang agung, ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa kekasih-kasihnya adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Seperti ditafsirkan oleh banyak ulama. Dengan demikian setiap orang yang bertakwa adalah wali atau kekasih Allah, ya. Abdullah ibnu Mas'ud, ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf telah mengatakan bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang apabila terbesit perasaan riya dalam hati mereka, maka mereka segera ingat kepada Allah, ya. Diriwayatkan lagi hadis oleh Imam Al-Basar, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Raji, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa'id ibnu Sabiq, telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Abdullah Al-Asyari, yaitu Al-Qummi, dari Ja'far ibnu Al-Mughirah, dari Said ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa pernah seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah wali-wali Allah itu? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang apabila terbesit rasa riya dalam hatinya, maka segera ia ingat kepada Allah. Sangat simpel kan hadis-hadisnya. Tidak ada wali-wali Allah itu orang yang mempunyai karomah, tidak ada. Ya, itu hanya dibuat-buat oleh manusia untuk menyesatkan manusia yang lain. Keterangan yang lain ada lagi ya. Ini dari hadis tentang wali Allah. Ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat banyak hamba-hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka. Ya. Ketika ditanyakan siapakah mereka itu wahai Rasulullah, mudah-mudahan kami dapat mencintai mereka. Rasulullah bersabda, mereka adalah kaum yang saling mengasihi karena Allah tanpa ada harta benda dan tanpa nasab. Maksudnya keturunan dari antara sesama mereka. Wajah mereka bercahaya berada di atas mimbar dari cahaya. Mereka tidak merasa khawatir di saat manusia dicekam oleh kekhawatiran. Mereka pun tidak bersedih hati di saat manusia bersedih hati.
Di dalam hadis Imam Ahmad dari Abu Nadam, dari Abdul Hamid ibnu Bahram, dari Syahri ibnu Hausad, dari Abdurrahman ibnu Ghanam, dari Abdul Malik al-Syari, disebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda, kelak akan datang dari golongan-golongan manusia dan puak-puak kabilah sesuatu kaum yang diantara sesama mereka tidak ada hubungan rahim kekerabatan, tetapi mereka saling mengasihi karena Allah dan saling berikhlas diri karena Allah. Kelak di hari kiamat akan meletakkan mimbar-mimbar dari nur buat mereka, lalu menundukkan mereka di atasnya. Semua manusia merasa khawatir, tetapi mereka tidak khawatir. Mereka adalah wali-wali Allah yang tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi wali Allah itu ya begitu. Ya. Tidak ada kabar dari wali Allah mempunyai kekuatan ini itu tidak ada. Ya. Dari surat Yunus 62 dengan jelas ya Allah mengatakan, ingatlah wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa ya. Dengan jelas ya. Maka kita akan mengambil pelajaran ya dari surat Al-Baqarah ayat 38 ya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan merasa takut dan bersedih hati. Nah, para wali itu mereka mengikuti petunjuk Allah. Ya. Mereka itu akhirnya mereka tidak bersedih hati. Juga di surat Toha ya ayat 123. Surat Toha 123. Qalah bitu min hajami amba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyanakum minni hudang famang tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, inilah wali-wali itu pasti mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, sehingga mereka tidak tersesat dan tidak celaka. Yang di Al-Baqarah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mereka tidak akan rasa khawatir atau takut, dan mereka tidak akan bersedih hati. Maka siapa saja orang yang beriman dan selalu senantiasa bertakwa, itulah wali-wali Allah. Ya. Sedangkan wali-wali yang disebutkan oleh manusia untuk menyesatkan manusia adalah wali-wali fiktif. Mereka itu mengambil dari kitab-kitab selain kitab Allah yang akan menyesatkan manusia. Allah sudah melarangnya, padahal kita tidak boleh mengambil apa-apa yang selain dari kitab Allah. Di surat Al-A'raf ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unjila ilaikum mirabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia. Sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran ya. Allah memimpin ya dan memberikan amanat di Al-Qur'an, lalu Allah melarangnya kita mengikuti selain Dia. Lalu manusia, namanya juga manusia, mengikuti kitab-kitab yang tidak disuruh Allah untuk diikuti. Mereka menyesatkan. Bahkan di surat lain, inilah jalanku, jangan mengikuti jalan yang lain karena memecah belah di dalamnya. Nanti hal itu akan saya bahas tentang jalan Allah ya khusus itu. Jadi kita ini dilarang mengikuti apa-apa yang tidak Allah suruh ya. Di sini ittabi'u ma unjila ilaikum mirabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya
Qalilam ma tadakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, ini ketahuan sama Allah. Sedikit sekali kita mengambil pelajaran, lalu kita mengikuti yang lain. Padahal dari Allahnya jelas, bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Contoh yang berbahaya yaitu seseorang yang mengejar keduniawian dengan cara meminta bantuan para wali. Contoh, di daerah Cijedug ada namanya wali yang bernama Mama Sapi'i, kalau nggak salah ya, di daerah Cijedug. Tapi saya nggak tahu sih promo ke sana. Tapi kalau diajak sih pernah ya, diajak pernah. Tapi daerahnya itu katanya. Nah, mereka itu khusus untuk meminta kekayaan. Karena wali tersebut, Mama Imam Sapi'i itu bisa membuat sawah di atas awan. Sehingga mereka berduyun-duyun ke sana untuk meminta harta. Nah, ini siapa yang akan bertanggung jawab menyesatkan umat? Siapa? Ajengannya yang mana yang harus tanggung jawab? Karena di Al-Quran ini di surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi orang-orang yang meminta keduniawian saja, ya, termasuk langsung kepada Allah, apalagi kepada perantara wali, Allah akan menyegerakannya bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Manusia disesatkan, ya, dianjurkan meminta kepada wali-wali itu untuk meminta harta. Padahal ayat-ayat Allah begini. Ingatlah ketika Adam celaka karena Adam menghendaki hidup kekal, atau seperti malaikat. Fitrah manusia itu tidak ada perubahan. Yang jelas ketika ada membuktikan membuktikan memakan buah kodi, malahan auratnya terbuka. Maka sibuk akhirnya menutupi auratnya. Nah, di sini orang-orang yang menyesatkan menyatakan bahwa wali-wali itu mempunyai kekuatan, ya. Bahkan ada yang hidup di air, ada yang menjaga penjuru, ya. Saya bacakan ya. 1. Wali kutub 1 orang. 2. Wali aimah 2 orang. 3. Wali autad 4 orang. 4. Wali abdal 7 orang. 5. Nakib nih 12 orang. 6. Najabah 8 orang, ya. 7. Hawariyun, yang 8 wali rajabiyun, yang 9 wali khatam 1 orang. Nah, inilah apa gunanya Islam berpecah belah sampai 73 golongan. Apa mereka bisa bersatu? Mereka itu tidak berguna, mereka tidak mempersatu Islam, justru melahirkan kemusyrikan, sehingga manusia datang untuk meminta barokahnya. Ini tak jauh dengan dongeng-dongeng zaman umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Wad, Suwa, Ya'gud, Ya'uknas, mereka itu orang-orang soleh, lalu mereka berduyun-duyun meminta barokahnya, meminta apa ini, apa itu, menurut keinginan mereka, menjadikan mereka Tuhan. Lalu mereka menyatakan bahwa Nuhlah yang sesat. Jika betul Nuh, mungkin Allah akan memanggil malaikat, bukan kamu. Itu. Sama umat-umat yang dahulu juga. Kalau dalam kesusahan berdoa kepada Allah. Ya, apabila menimpa mereka keburukan, mereka berdoa kepada Allah. Apabila menimpa keburukan, mereka berdoa kepada Allah. Setelah mereka hilang keburukan itu, datang nikmat, mereka menyekutukan Allah. Maka di surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai seterusnya, ya, sampai 60-an. Wa inna hadihi umatukum umatan wahidan wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu. Agama kita maksudnya, ya. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Firman Allah ini, ya. Fattaqatu amruhum bainahum juburo.
Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padarhum fi gomrotihim hattahin. Maka biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Maka ini ayat ini nyambung dengan sesungguhnya umatku 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu golongan. Nah, kita harus berusaha mencari satu golongan itu di Al-Quran. Ya, bukan mencari-cari kesesatan, menyesatkan manusia yang berlawanan dengan Al-Quran kita ambil. Walaupun resikonya besar. Waladina kadabu biatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang membohongkan ayat-ayatku, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Apakah kita tidak takut membohongkan ayat-ayat Allah? Ya. Maka di selanjutnya, ayat sabuna annama numiduhum bihi mimalin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Nusari'u lahum fil khairat bal la yas'urun. Kami segera memberikan kebaikan kepada mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah itu memberikan kebaikan, bukan menyegerakan, ya. Nah, ini yang Abah ingin masuk golongan ini. Abah golongan apa? Abah ini ingin masuk golongan yang ayat Al-Mu'minun ayat 57. Innaladina hum min khasyati rabbihim muspikun. Sungguh orang-orang yang karena takut Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Nah, walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Walladina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Maka Abah berusaha tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubihim wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan mereka memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang penuh rasa takut, bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ulaika yusari'una fil khairat. Ya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka itu orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Manusia itu akan lebih condong kepada kesesatan. Suatu contoh, ya. Kita akan membuktikan umpamanya ada 1000 manusia, ditanya, apakah kamu tahu bahwa nasib orang buta itu apa? Apakah benar nggak bahwa nasib orang buta adalah matanya tidak bisa melihat? Pasti mereka menjawab, ya iyalah, namanya orang buta pasti matanya nggak bisa melihat. Lalu kita tanya, apakah benar bahwa orang tuli itu pendengarannya tidak bisa mendengar? Ya. Lalu kita tanya, apakah benar orang tuli itu pendengarannya tidak bisa mendengar? Mereka pasti mengatakan, ya benar, namanya orang tuli pasti nasibnya telinganya tidak bisa mendengar. Nah, sekarang bagaimana jika seandainya orang tuli lagi membelakangi kita? Kita seru, hei, Ujang, apakah dia akan mendengar? Tidak. Pasti 1000 manusia itu akan mengatakan, ya tidak akan mendengar. Namanya juga orang tuli, kamu mau apa? Nah, mereka percaya bahwa orang tuli itu apabila lagi membelakangi tidak bisa mendengar. Tapi seandainya Allah yang berfirman bahwa sesungguhnya kamu tidak bisa menjadikan orang tuli mendengar, apabila mereka telah berpaling ke belakang, manusia tidak percaya sampai berjuta-juta, padahal mereka mengaku agama Islam. Ya. Orang mati dengan orang tuli itu disetandarkan Allah, disamakan, tidak bisa mendengar. Ya. Di dalam surat An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'u mauta wa la tusmi'u summa du'a ida walau mudabirin. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.
Jadi orang mati dengan orang tuli disamakan sama Allah bahwa mereka itu tidak bisa mendengar. Tetapi mereka menganggap bahwa orang mati itu bisa mendengar. Lalu mereka sampai menciumi kuburannya. Ya, ini anak saya Mas Santen sampai disuruh menciumi kuburannya. Untuk anak saya tidak mau ya, karena saya ajarkan. Sampai diciumi kuburannya, berdoa, memohon kepadanya. Padahal mereka tidak bisa mendengar. Ini orang-orang waladina kadabu biayatina ulaika ashabuna hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, ya, ayat-ayat Allah, ulaika ashabuna, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya, ya. Dan ketika orang-orang itu sudah dianggap wali, sedikit asal guru ngaji dianggap wali, ya. Sini guru ngaji dianggap wali, lalu dikunjungi. Dan mereka mengatakan bahwa wali itu diangkat Allah. Padahal wali itu bukan diangkat Allah. Untuk jadi orang beriman, apakah Umar harus diangkat Nabi Muhammad? Ketika datang, Muhammad, aku mau beriman kepadamu dan kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad mengangkatnya, kamu diangkat jadi orang beriman. Tidak. Orang beriman itu kemauan diri sendiri. Orang takwa itu kemauan diri sendiri. Lalu Allah mengizinkan. Ya. Jadi wali itu kalau dalam istilah adalah teman setia, ya, pemimpin atau orang yang bisa dipercaya. Maka saya beri misalkan ya, ada seorang ibu punya anak 12 umpamanya si ibu itu. Waktu kecil-kecil yang jadi wali itu si ibu, anak-anaknya tak berdaya. Ketika si ibu sudah rempok, sudah nggak kuat bekerja, malahan sakit-sakitan, maka yang jadi wali itu adalah anak-anaknya. Maka yang mau jadi wali itu adalah anak-anaknya. Umpamanya anaknya 12. Yang 9 baik-baik kelakuannya, sayang sama si ibu. Ibunya yang sudah tua, dirawat, dikasih makan, dibuatkan tempat tinggalnya. Tetapi yang 3 baragajul, umpamanya kerjanya mabuk, ya, judi. Nah itu yang 3 itu tidak bisa jadi wali si ibu. Ya walaupun ahli waris, mereka itu orang tak berguna, malahan merugikan orang tua. Umpamanya suka mencuri parabat orang tua lalu dijual. Nah yang 9 baik-baik, yang jadi wali itu adalah orang-orang yang berguna. Ya, Allah itu mengutus nabi-nabinya dan Allah itu menguji manusia. Allah itu menguji manusia dan yang diandalkan Allah itu sangat kuasa untuk manusia. Karena Allah sedang menguji manusia, maka Allah menyuruhnya nabi, manusia lagi. Coba kamu nih amanatku, sampaikan. Nah, nabi itu otomatis jadi wali, ya. Tetapi wali belum tentu nabi. Dan wali ini tidak diangkat Allah, tapi diangkat diri sendiri. Lalu Allah mengizinkan, ya. Lalu orang-orang yang bisa dipercaya sama Allah itu bukan hanya nabi, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Mereka berjihad, ya. Mereka memperjuangkan agama. Nah itulah wali-wali Allah. Bukan orang-orang yang sangat sakti. Ya. Inilah kesesatan-kesesatan yang telah berjalan bertahun-tahun. Masalah keajaiban atau kesaktian orang-orang dahulu ya. Seperti kakek saya ya. Atau buyut saya. Dulu buyut saya bisa ke Jakarta naik barang bank. Itu kata emak ya. Wallahu alam itu. Tetapi kami tidak menyebutnya wali. Ya. Kakek saya juga pernah mengobati ibu saya waktu masuk ke dalam solokan di Bojongloa. Ibuku masuk ke dalam solokan lalu berdarah kepalanya. Cuma diusap saja lalu sembuh. Nah, kakek saya itu bukan wali. Tetapi memang orang-orang dahulu mempunyai kesaktian yang macam begitu. Tetapi saya memaknai bahwa itu adalah perbuatan sihir. Ya. Karena kalaulah benar mungkin para sahabat yang lebih dahulu. Ya. Seperti puasa muti, puasa di atas para sene, ya. Bahkan ya kakek saya itu tahu mati tanggal berapa. Itu padahal tidak ada yang tahu yang masalah yang gaib. Jadi kita ini harus berpikir secara Islami. Dulu saya ingin sekali mengikuti tasawuf seperti kakek saya. Tetapi sekarang saya berpikir-pikir dulu. Ya, kita kalau mau mengikuti tasawuf harus tasawuf yang mengikuti ajaran Al-Qur'an, ya. Bukan ajaran yang itu akan berbahaya kalau bukan ajaran Al-Qur'an.
Demikianlah dari Abah, semoga bermanfaat. Kita berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.